Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas suasana hati tentang kondisi finansial Anda. Afirmasi atau teknik law of attraction apapun yang dilakukan paling memakan waktu sekian menit dalam sehari. Tetapi, setelah itu suasana hati Anda yang tidak positif, bad mood, tidak feels good, hampir sepanjang hari. Maka yang dominan adalah vibrasi Anda. Bisa Anda tebak sendiri, bukan? Suasana hati yang sering muncul sebenarnya adalah petunjuk yang bisa mengarahkan Anda kepada keyakinan yang membatasi diri selama ini atau mental block. Ketika terus-menerus memusatkan perhatian pada sesuatu, itu memang jadi semakin mudah untuk terus fokus. Karena law of attraction sudah bekerja sesuai perhatian terus-menerus yang Anda berikan atas sesuatu. Tetapi, kemudian secara emosi Anda akan mengembangkan suatu suasana hati atau sikap yang secara vibrasi akan membentuk alur vibrasi atau kebiasaan vibrasi Anda. Itu yang dinamakan dengan emotional setting point. Apa itu emotional setting point? Titik pengaturan emosi Anda yang berada di tengah atau rata-rata dari semua pasang surut emosi harian Anda. Itu yang dimaksud dengan emotional setting point. Jadi saat Anda mengalami suasana hati atau perasaan yang berbeda sepanjang hari, Anda sedang melakukan perjalanan naik turun dalam skala emosi. Dari kegembiraan, penghargaan dan cinta, hingga kemarahan, kecemasan, kesedihan, dan rasa bersalah. Suasana hati menunjukkan perwakilan yang baik dari apa yang Anda tarik ke dalam pengalaman hidup Anda. Suasana hati atau perasaan secara umum tentang sesuatu adalah indikasi yang jelas dari vibrasi Anda. Dengan kata lain, ketika Anda mulai meniatkan atau memfokuskan sesuatu, misal impian atau tujuan tertentu melalui diri, kemudian mengalir keluar, maka secara otomatis vibrasi Anda langsung berada pada alur vibrasi yang paling dominan atau yang sudah jadi kebiasaan atau emotional setting point tersebut. Contoh kasus, saat Anda masih kecil, orang tua seringkali mengalami kesulitan keuangan. Selalu kurang uang dan tidak mampu untuk beli barang-barang yang diinginkan. Dan ini seringkali dibicarakan terus di dalam rumah, bersama emosi kekhawatiran dan ketakutan. Seringkali tanggapan saat Anda meminta sesuatu kepada orang tua selalu dijawab, "Kita tidak punya uang," atau jawaban seperti, "Hanya karena kamu menginginkannya, tidak berarti kamu akan mendapatkannya." Atau, "Kamu seperti semua orang dalam keluarga ini harus belajar untuk hidup tanpanya," dan sebagainya. Karena bertahun-tahun Anda terpapar pikiran-pikiran kekurangan ini, kebiasaan berpikir Anda tentang uang, maka emotional setting point Anda menimbulkan harapan yang rendah akan kesuksesan finansial. Jadi, kapanpun Anda memikirkan tentang uang atau kelimpahan, suasana hati atau sikap Anda segera berubah menjadi kekecewaan, kekhawatiran, atau kemarahan. Kasus yang lain. Saat Anda masih kecil, mungkin teman ibu Anda meninggal dalam suatu kecelakaan mobil. Dan kemudian hubungan dekat Anda dengan seseorang yang mengalami trauma masa kecil yang begitu parah membuat Anda takut. Kapanpun orang tua Anda bepergian ke suatu tempat menggunakan mobil, Anda akan selalu dicekam ketakutan sampai mereka kembali ke rumah dengan selamat, baru Anda bisa tenang. Sehingga sedikit demi sedikit Anda mengembangkan kebiasaan khawatir tentang keselamatan orang-orang yang Anda cintai. Emotional setting point Anda adalah ketidakamanan atau merasa tidak aman. Kasus yang lain lagi. Ketika Anda masih remaja, mungkin nenek
Anda tiba-tiba meninggal karena serangan jantung. Dan di tahun-tahun setelah kematiannya, Anda sering mendengar ibu Anda mengungkapkan keprihatinan tentang kemungkinan hal yang sama bisa terjadi padanya dan anak-anaknya, termasuk Anda. Hampir setiap saat, setiap kali percakapan menyangkut nenek Anda muncul, itu menjadi sesuatu yang emosional dan menimbulkan rasa takut di dalam percakapan. Meskipun mungkin tubuh Anda kuat dan Anda sendiri merasa baik-baik saja, tapi sebenarnya kekhawatiran tentang kerentanan fisik itu sedang terjadi di bawah permukaan. Jadi seiring waktu Anda mencapai emotional setting point, yakni kerentanan fisik. Emotional setting point Anda dapat berubah dari pada dasarnya merasa baik atau aman menjadi merasa buruk atau tidak aman. Setting point Anda dapat berubah dari tidak merasa baik menjadi merasa baik. Karena setting point Anda dicapai dengan memperhatikan subjek tertentu yang Anda pikirkan atau melalui kelima panca indera. Namun, kebanyakan orang tidak dengan sengaja memikirkan, tapi sebaliknya, mereka malah membiarkan pikiran mereka tertarik pada apapun yang terjadi di sekitar mereka. Sesuatu terjadi, mereka mengamati. Mereka memiliki respon perasaan emosional terhadap apa yang mereka amati. Mereka biasanya merasa tidak berdaya dalam mengendalikan apa yang mereka amati. Mereka simpulkan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas respon emosi mereka terhadap apa yang sedang mereka amati. Lagi-lagi informasi yang diserap oleh kelima panca indera mereka. Respon emosi atas sesuatu atau suasana hati Anda bisa menuntun ke suatu keyakinan yang membatasi diri atau mental block tertentu. Dengan melepas hambatan ini diharapkan emotional setting point Anda bisa bergeser ke arah yang lebih positif. Berikut langkah menanganinya. Ini dengan asumsi mental block atau keyakinan yang membatasi di dalam diri Anda tidak terlalu rumit dan berlapis-lapis. Sekali lagi, ini saya anggap atau saya berasumsi bahwasannya mental block Anda di dalam diri tidak terlalu rumit dan berlapis-lapis. Silakan gunakan cara ini. Saya agak kesulitan membagikan penanganan mental block secara mandiri, karena keterampilan ini biasanya diajarkan melalui pendidikan atau pelatihan tatap muka, atau perlu bantuan ahli untuk membongkar mental block tersebut. Jadi, jika dirasa perlu, Anda bisa temui ahlinya. Video ini terkait dengan video cara melepas mental block di Law of Attraction Indonesia 25. Jadi setelah video ini, disarankan untuk melanjutkan ke langkah berikutnya yang ada di video Law of Attraction Indonesia 25. Tulis emosi negatif Anda dan alasannya. Misal, kita ambil contoh yang dibahas tadi tentang uang. Saat Anda memikirkan tentang uang atau kelimpahan, amati reaksi emosi atau suasana hati Anda. Apakah sedih, kecewa, khawatir, takut, marah, cemas, dan sebagainya. Misalkan emosi dominan yang muncul adalah sedih. Tanya ke diri sendiri, kenapa sedih? Apakah karena merasa selalu kekurangan uang? Merasa tidak punya uang? Merasa tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkan? Merasa uang itu sulit didapat? Merasa tidak cukup uang? Merasa uang cepat habis? Dan lain sebagainya. Tulis semua alasan yang menimbulkan rasa sedih itu, kemudian pilih salah satu alasan yang Anda rasa sebagai alasan yang paling kuat yang membuat Anda sedih tentang uang. Misal didapat merasa selalu kekurangan uang. Kita berhasil mendapat satu keyakinan yang membatasi di sini, yakni selalu kekurangan uang. Selanjutnya gunakan langkah cara melepas mental block di Law of Attraction Indonesia 25. Anda bisa langsung masuk ke langkah yang nomor 2 di video tersebut. Silahkan kalimat yang ada di Law of Attraction Indonesia 25, Anda modifikasi sesuai dengan kebutuhan atau mental block spesifik Anda. Apakah informasi ini bermanfaat buat Anda? Baiklah, pemirsa, itu bagian ke-69 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.